Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Julia Andira Arsyad dengan ujung NIM 115 dari kelas A. Oke, baiklah, di sini saya akan membuat video tentang jurnal kefarmasian yang menggunakan statistika deskriptif. Langsung saja. Jurnal yang saya pakai yaitu berjudul tentang Descriptive Analysis of Pharmacy Service Qualified After Community Pharmacy Screening. Research question-nya itu berapa jumlah dan jenis layanan farmasi yang diberikan kepada peserta dalam 3 bulan setelah screening. Oke, lanjut. Populasi dan sampel. Populasinya itu, populasi dalam penelitian ini adalah peserta program for the Identification of Actionable Atrial Fibrillation atau PIAAF Farmasi Initiative. Jadi karakteristik populasinya itu usia lebih dari 65 tahun, tinggal di komunitas bukan di fasilitas perawatan jangka panjang, berada di wilayah Hamilton, Ontario, dan Edmonton, Alberta, Kanada, mengikuti sesi screening untuk fibrillasi atrium, diabetes tipe 2, dan hipertensi di 30 apotek Rexall. Total populasi yaitu 1149. Oke, untuk sampelnya, dari populasi 1149 peserta, sampel yang digunakan dalam analisis ini adalah 535 peserta atau 46,6% dari 26 apotek. Kriteria inklusi sampel, yaitu peserta melaporkan bahwa apotek tempat mereka menjalani screening adalah apotek utama atau rumah mereka. Yang kedua itu ada peserta yang memiliki apotek utama berbeda tetapi profil apotek parsial dapat ditemukan. Yang ketiga itu peserta yang menerima layanan apotek di tempat mereka menjalani screening. Oke, ada kriteria eksklusi. Yang pertama, peserta yang menjalani screening bukan di apotek utama mereka. Yang kedua, peserta yang profilnya tidak aktif, misalnya karena meninggal atau masuk perawatan jangka panjang atau tidak ditemukan. Metode sampling yang digunakan adalah purpose sampling, yang dimana penelitian masih memiliki sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu peserta yang menjalani screening di apotek utama mereka atau yang datanya dapat ditelusuri. Dengan desain sampel ini, penelitian dapat menghubungkan data screening dengan data layanan farmasi yang diberikan setelahnya, memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang dampak program screening terhadap pemberian layanan farmasi. Nah, jadi lanjut, ada jenis data collection. Metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu menganalisis data yang sudah ada dari berbagai sumber. Tidak ada pengumpulan data primer baru yang dilakukan khusus untuk penelitian ini. Jadi ini ada sumber data dikumpulkan dari dua sumber utama. Jadi yang pertama itu ada Case Report Forms atau CRFS. Nah, di CRFS ini ada dikumpulkan saat screening dilakukan dan berisi data yang diisi oleh peserta dan hasil screening. Yang kedua itu ada data apotek. Jadi data apotek itu ada profil apotek peserta dan data penagihan administrasi apotek. Lalu ada kategori yang dikumpulkan ini. Kategori yang dikumpulkan itu ada nama, tanggal lahir, apotek tempat screening, tanggal screening, penggunaan obat yang dilaporkan sendiri, kondisi medis yang dilaporkan sendiri, status merokok. Terus ada data hasil screening yang dari CRF. Jadi dari CRF itu ada pengukuran tekanan darah, hasil screening fibrillasi atrium, hasil penilaian risiko diabetes. Yang ketiga itu ada data profil apotek. Jadi data dari apoteknya itu ada riwayat audit yang kayak misalnya tuh informasi produk atau obat. Terus ada tanggal pengisian, kuantitas yang diotorisasi dan dikeluarkan. Terus itu ada kondisi atau diagnosis kronis yang tercantum. Yang keempat itu ada data layanan apotek. Jadi itu dari data penagihan apotek seperti jenis pelayanan yang diberikan, data yang pemberian layanan, jumlah reimbursement untuk setiap layanan. Periode pengumpulan data itu ada data CRF, jadi dikumpulkan saat screening antara Oktober 2014 dan April 2015. Untuk data apoteknya itu mencakup periode dari 1 Oktober 2014 hingga 13 Oktober 2015, 3 bulan setelah screening terakhir. Ada metode ekstraksi data dari CRF diekstrak secara manual, kalau data apotek diekstrak dari sistem perangkat lunak milik Rexall. Nah, ini ada jenis data variabelnya. Jadi bisa dilihat dari tabel tersebut. Ini ada kategori data, jenis variabel, nama variabel, skala pengukuran. Kayak kategori data itu ada kesehatan, hasil screening, penggunaan obat, layanan farmasi. Kalau misalnya jenis variabel itu ada kuantitatif, kontinu, kategorikal, kayak gitu. Ada kuantitatif, discrete. Nama variabel ada usia, jenis kelamin, provinsi, status merokok, riwayat hipertensi, diabetes, riwayat gagal jantung. Nah, kalau untuk skala pengukuran ada rasio, nominal, ordinasi. Oke, lanjut. Ini ada analisis deskriptif. Jadi yang pertama itu ada karakteristik baseline peserta. Jadi kalian bisa lihat di tabel di samping ini adalah tabel karakteristik baseline peserta. Jadi kesimpulannya, peserta memiliki rata-rata usia 75,4 tahun, mayoritas perempuannya 56,3% dengan prevalensi tinggi untuk hipertensi 55,9% dan diabetes 22,4%. Jadi hampir setengah peserta 48,3% itu mengalami polimarsi. Jadi yang kedua itu ada layanan farmasi. Kalian bisa lihat tabel di samping ini tabel jumlah dan jenis layanan farmasi. Ini bisa dilihat saja. Jadi bahwa kesimpulannya itu 165 peserta 30,8% menerima total 229 layanan farmasi dalam 3 bulan pasca screening. Jadi layanan terbanyak adalah ulasan obat 63,8% yang diikuti vaksinasi influenza 24,9%. Lanjut, ini ada distribusi waktu layanan. Ini ada tabelnya ya, tabel distribusi waktu pemberinya. Jadi kita simpulkan saja bahwa mayoritas layanannya ada 63,3% yang diberikan antara 1 minggu hingga 3 bulan pasca screening. Namun juga cukup banyak layanan 28,8% juga diberikan pada hari yang sama dengan screening. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada reimbursement. Ini tabel reimbursement ada statistik yang kayak median, nilainya bahwa kesimpulannya median reimbursement per apotek adalah 147,50 dengan total 7,877,50 untuk semua apotek yang berpartisipasi. Nah, lanjut, ini ada hasil screening. Ini kalian bisa lihat saja tabelnya, tabel hasil screening ada kondisi, hasil, jumlah, dan presentasi. Nah, kita kesimpulkan juga bahwa screening mengidentifikasi 2,8% peserta positif fibrillasi atrium, 98,9% resiko stroke, dan 92,1% resiko menengah tinggi untuk diabetes. Lalu ada juga 30,4% yang memiliki tekanan darah tinggi. Oke, selanjutnya yang keenam itu ada penggunaan obat. Ini juga di tabelnya, tabel penggunaan obat itu ada karakteristik kayak jumlah obat, polimarsi, penggunaan statin, dan ini nilai-nilainya. Kita kesimpulkan juga untuk penggunaan obat ini bahwa peserta menggunakan rata-rata 4,4 obat dengan 48,3% memenuhi kriteria polimarsi statin, dan asa dosis rendah adalah obat yang paling umum digunakan.
Oke, mungkin itu saja yang saya presentasikan pada jurnal yang saya temukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.